ketemu lagi di channel Jaga Bayar Nuswantara. Dan kali ini ada saya, Firna, yang akan menemani kamu semuanya di edisi yang spesial kali ini ya. Kita kedatangan narasumber tamu spesial dari seorang seniman, penikmat seni dan juga budaya, musisi lah ya istilahnya. Tapi beliau juga ternyata adalah seorang dosen di salah satu universitas. Boleh disebutin sih sebenarnya ya, di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Dosen FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Betul ya Pak ya? Ya. Oke, langsung aja kita sapa ya. Malam hari ini ada Pak, siapakah? Ada yang udah tahu, udah familiar ya. Pak Sandy Noviko. Nah, pasti tahu banget nih, kayaknya murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswanya udah tahu, wah dosen aku nih. Ya, apa kabar Pak? Pak Alhamdulillah. Sandy ya, panggilannya Pak Sandy. Jangan Pak, kesannya kalau Pak itu terlalu tua. Terlalu tua ya. Ya, Kalau seniman bisa. biasanya ada panggilan khusus ya. Musisi Apa ya? itu apa ya? Bung aja Bung. Bung ya, Oke, Bung biar Sandy kayak ya. kita terbawa ke tahun-tahun era Orde Baru, Orde Betul, Lama ya. Betul, oke. Bung Sandy Noviko ya. Betul Namanya sekali, agak Mbak unik. Firna. Pertama kali pertanyaannya adalah apakah nama aslinya memang Sandy Noviko? Iya, betul sekali. Betul Jadi ya? ini nama otentik yang diberikan orang tua saya. Jadi tanpa saya rubah sedikit pun, Sandy Noviko. Oke Pak Sandy, Bung Sandy Noviko ya. Buat kamu yang udah familiar kayaknya tahu banget, beliau adalah seorang musisi, penikmat seni dan budaya, dan sekarang ini masih aktif dengan satu, boleh dibilang komunitas ya Pak Bung Sandy ya. Iya. Ujung Kuku. Ada yang pernah dengar atau ada yang udah sering melihat-lihat berita artikel tentang Ujung Kuku? Di Instagram juga ada @ujungkukuofficial ya, Betul sekali, Bung betul. Sandy. Saya juga udah lihat-lihat, luar biasa sekali. Beliau memang aktif sekali di dunia musik sekaligus juga seni dan budaya. Iya. Dan pecinta juga batu permata. Ketahuan Gimana juga sih? Ketahuan dong. Jadi gimana ceritanya? Oke, pertanyaan pertama adalah kapan nih mulai suka bermusik? Apakah dosen dulu atau bermusik dulu nih, Iya. Bung Sandy? Oke. Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan. Selalu ditanyakan. Jadi kalau untuk saya sendiri lebih dulu bermusik dulu Mbak sebetulnya Pak. Oke. Iya, jadi bermusik itu Tahun berapa pertama kali Bung Sandy suka musik? saya kenal musik itu di era sekitar tahun 80-an ya. 80-an. 80-an ya? 80-an mulai Tepatnya mengerti. 80 berapa? 89-an. Oh, saya masih SD Bung Sandy. Pamer umur ya. Oke, 89 ya. 89. Oke, pertama kali suka bermusik, Ya, apakah langsung bernyanyi atau main musik? Saat itu karena ini apa namanya kondisi ya, kondisi yang memaksa saya seperti itu karena waktu itu kan jarak dari rumah ke aktivitas saya itu jauh sehingga memaksa saya untuk bertahan di tempat itu sebelum menunggu pulangnya agak sore biar nggak terlalu terik ya. Iya. Karena memang jarak tempuh itu saya lalui dengan jalan kaki. Oke. Nah, di sana ada seperangkat alat musik, ada gitar, ada gamelan, iseng lah mainin. Mainin. Akhirnya sampai wah tertarik sama gitar gitu kan. Gitar ya. Klasik saat itu. Mainin sampai kemudian ya menjadi suka, menjadi cinta sampai saat ini. Sampai saat ini Iya. ya. Jenis musik apa nih yang Bung Sandy gemari dan geluti sampai sekarang ini? Ya. Kalau awalnya sebetulnya lebih pada pop biasa ya, cuma pada perkembangannya kemudian saya tertarik ke folk song ya, Folk song ya. Terus kemudian kesini lebih jatuh hati ke ballad ya, Oke. balada ya. Ballad Seperti ya. itu. Oke, jadi memang awalnya adalah tertarik di alat musiknya lalu bernyanyi gitu. Kebanyakan lagu-lagu yang dinyanyikan Bung Sandy itu apakah lagu sendiri? Pada waktu itu ya, berarti awal sekitar tahun 89, apakah sudah punya lagu sendiri atau Belum, lagu belum. orang gitu? Saat itu masih nyanyi lagu yang populer di zamannya. Nah, contohnya apa, lagu apa? Belum suruh nyanyi sih Bu, tenang aja, cuma dicontohkan aja gitu. Iya, Gus Plus. saya Oke, suka. Gus Plus ya. Terus
apa namanya, God Bless. God Bless, ya. oke. Terus apa namanya, kesini ada Iwan, lagu-lagunya Iwan Fals Mas Iwan, ya, oke. Iwan Fals, Saung Jabo, Frankie suka seperti itu. Oke, itu di tahun sekitar 89, lalu berlanjut sampai sekarang ini, Iya. yang ternyata Bung Sandy ini sudah mengeluarkan album dengan ruangnya, ujung Ruang kuku Bunyi, itu ya. Itu sudah dua album ya sudah album rilis ya. ya. Sebelum kita ngobrolin soal album, pengen tanya dulu, ujung kuku ini apa sih sebenarnya Bung Sandy? Karena kalau ngomongin Sandy Novico itu pasti berkaitan dengan ujung kuku. Ada yang ngerasa apa sih ujung kuku? Ya ujung kuku gini kan. Iya, Tapi iya, iya, apa iya, itu iya. buat Bung Sandy? Silakan Bung. Ya sedikit dijelaskan. cerita mungkin awalnya di tahun 2007. Waktu itu kebetulan saya satu tempat tinggal dengan salah satu musisi, bisa dikatakan legend juga untuk Purwokerto ya. Yes. Nah, terus suatu ketika saya ada job gitu ya, terus saya minta tolong teman saya itu, boleh disebutin namanya? Boleh, baru mau bilang, boleh disebutin namanya aja karena saya kayaknya kenal sih. Iya, Mas Parja. Kang ya, Parja, Mas Parja. ya, Mas Parja, oke. Halo Jadi- Kang, Mas. Mas Parja ya. Mas Parja, Oke. Mas Parja. Saya rasan ke Mas Parja, Mas. Bu, aku dibantuin Mas. Gitu. Oke Mas, siap. Ya, waktu itu sama-sama Mas dia bilang Iya. saya juga bilang ke dia juga Mas gitu ya. Saling memanggil Mas gitu ya. Boleh Mas, saya mau. Tapi satu syaratnya. Apa tuh? Harus buat lagu sendiri. Oh gitu. Iya. Syarat dari Mas Parja seperti itu Harus ya. bawa lagu sendiri. Waktu itu karena sebelumnya kan saya lebih banyak covering lagu-lagu Iwan Fals Iya, seperti itu. Oke, saya terima tantangan itu. Nah, setelah itu kemudian kan kita harus berpikir nama. Nama apa ya kira-kira? Saya mencoba mencari nama yang unik tapi gampang diingat gitu. Terus meaningful juga. Akhirnya muncullah tiba-tiba ujung kuku. Ujung Oke. kuku. Nah, kenapa memilih nama itu? kemudian ya? Filosofinya pasti ada ya. Jadi di tahun 2007 itu 2007. muncul ujung kuku. Betul. Filosofinya dari apa nih, Bung Sandy? Jadi ujung kuku itu kan ya bagian dari tubuh kita Ya. yang kadang apa ya sering digunakan untuk meremehkan sesuatu, Mbak. Lo mah kecil gitu kan, Iya, ujung kuku bener, gitu kan. bener ya. Nah, tapi bayangkan kalau kita nggak punya ujung kuku. Ujung kuku. Paling nggak banyak aktivitas yang tidak bisa kita lakukan. Iya. Mau garuk-garuk susah gitu Benar, kan. Mau buang kotoran di hidung susah Iya, gitu kan. benar, Nah, artinya dari situ saya ingin mengatakan bahwa sesuatu yang kadang dianggap remeh atau sepele itu nyatanya sangat bermakna. Ternyata sangat dibutuhkan ya Sangat buat dibutuhkan. aktivitas kita sehari-hari Betul. gitu ya, Bung. Dan satu lagi, ujung kuku ini walaupun dia selalu dipotong, dia akan tetap tumbuh selama Iya. pemilik kukunya masih hidup kan. Wow, itu filosofi yang emang dipilih Bung Ya, Sandy ya ya, untuk betul. menamai ujung kuku ini. Betul. Jadi ujung kuku ini semacam ruang ya. Ruang bunyi, saya menyebutnya ruang bunyi. Ruang bunyi bagi Bung Sandy untuk melampiaskan atau mengeluarkan ide-ide karya-karya gitu kan dalam bermusik gitu ya. Sampai sekarang Ya. masih aktif Ya, ya. alhamdulillah. Wow, luar biasa dan sudah 2 album loh Sudah ternyata 2 album. dikeluarkan. Album pertama itu di tahun berapa nih Bung Tahun Sandy bisa dijelasin? 2017, Mbak. 2017 ya? Judul albumnya Bingkai Nusantara. Bingkai Nusantara. Ada berapa lagu di situ Bung Sandy? Di situ ada sekitar 9 lagu. 9 lagu ya. ya. Semuanya diciptakan Bung Sandy? 90% yang bukan saya tulis liriknya itu ada sekitar 1 lagu lah. Satu Satu lagu ditulis sama temen. Judulnya apa ya? Sebentar. Saya Jadi lupa. mostly ciptaan dari Bung Sandy sendiri ya betul, di album itu betul. ya. Judulnya adalah kalau nggak salah Album Bingkai Nusantara. iya, album Bingkai Nusantara tadi. Nah, kalau lihat dari lagu-lagu di album Bingkai Nusantara itu kan kayak dari judul albumnya aja udah berbau-bau nasionalisme sekali gitu ya. Nah, kalau isinya sendiri, liriknya sendiri bertemakan apa nih kebanyakan Bung Sandy? Di album ya? Iya, di albumnya. Kalau
Saya sebetulnya cuma punya dua fokus sih, Mbak. Aha, Di karya-karya saya, fokusnya lebih pada human interest Human sama interest. sama Aha. environment interest. Jadi oke. berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang lingkungan, seperti Lingkungan itu. ya. Itu Dalam perspektif saya pastinya ya. iya, itu di apa namanya digunakan untuk memaknai hampir setiap lagunya ya, Bung Sandy ya gitu. betul. Di album kedua Album kedua, judul albumnya keluar di semoga tahun berapa? tahun 2021. 2000, oh berarti 2021, baru 2 tahun lalu ya, di baru. masa pandemi dong. Di masa pandemi. Oke, wow itu luar biasa ya, walaupun di masa pandemi tapi masih produktif gitu ya. Itu kalau album proses pembuatan, perekaman atau apa namanya apapun itu di mana? Di Purwokerto atau di Kalau album pertama Kota lebih mana? banyak di Purwokerto karena memang saat itu aktivitas saya banyak di Purwokerto. Oke. Ya, masih aktivitas dari luring ya. Jadi Luring, sebelum pandemi kan kebanyakan 2017. hari-harinya di Purwokerto. Seperti saat ini pun malam masih di Purwokerto seperti itu. Cuma untuk album kedua karena kondisi pandemi, akhirnya saya lebih banyak mengerjakan itu di Banjarnegara. Oh, di Banjarnegara karena memang Bung Sandy Noviko ini adalah asli Banjarnegara. Domisili di ya. Banjarnegara. Aslinya Asli sendiri. kalau kelahiran dan besar di Jakarta. Oke, jadi Banjarnegara adalah keluarga. Ya, Keluarga, Banjarnegara. bersama Hari ini keluarga, saya ya. dan keluarga tinggal di Banjarnegara. Oke, wow itu di album kedua. Album kedua. Nah, bocoran nih katanya album ketiga sedang dalam proses. Iya, bahasa anak gaulnya OTW. OTW ya, OTW terbit, OTW diluncurin ya, Iya, launching ya. rilis. Kira-kira kapan nih ada kisi-kisinya nggak nih? Ya, Tahun ini? kalau berencana sih di pertengahan tahun, insya Allah mudah-mudahan. Pertengahan tahun ini ya. tahun. Sebentar lagi loh, sekarang udah bulan Maret ya. Ya, syukur-syukur di bulan-bulan Agustus mungkin ya. Bulan ke-8 kita tunggu ya. Kita undang lagi ke sini dong. Siap, makasih. Oke, Bung Sandy Noviko. Jadi domisili di Banjarnegara, aktivitas sehari-hari juga sebagai dosen ya di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto gitu kan. Juga aktivitas bermusik, bernyanyi dan segala macam. Membagi waktunya itu gimana, Bung Sandy? Iya, karena musik itu buat saya passion ya. Artinya kemudian ketika kita melakukan dengan senang hati kan kayak nggak terasa, Mbak ya. Ya, benar. Dan tidak membebani, sehingga membagi waktu itu buat saya tidak sulit karena memang ini dilakukan dengan senang hati. Bukan suatu masalah Bukan, gitu ya. sama Jadi sekali nggak masalah. enjoy Justru kalau aja. saya tidak bermusik mungkin stres. Oh ya, benar Aktivitas ya. yang lainnya terganggu nanti kan. Oh gitu ya. Iya. Jadi bermusik dulu nih kuncinya Iya, ya. betul. Oke, betul. gitu. Jadi nggak ada Saya nggak masalah bisa ya? membayangkan orang yang nggak punya hobi pasti hidupnya tersiksa. Itu Hidupnya dia. tersiksa. Jadi kalau punya hobi paling nggak hobinya dulu dilakukan biar yang lain lebih semangat gitu ya. Iya. Kadang itu proses charging ya buat kita ya. Betul. Pada saat memang kita jenuh dengan aktivitas harian, ya itu ada kanalnya lewat hobi-hobi kita masing-masing yang mungkin ada yang suka lukis, ada yang suka musik, ada yang suka lainnya fotografi dan lain sebagainya. Betul Tapi paling sekali. tidak ketika kita punya hobi ya ada ruang ya bagi kita ketika mengalami satu fase kejenuhan dalam menjalankan rutinitas seperti itu. Oke. Keluarga sendiri gimana Bung Sandy? Dari awal mungkin pasangan ya, terutama istri ya. Apakah memang mendukung aktivitas Bung Sandy selain bermusik, ngajar juga gitu kan? Sangat-sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Wow, itu yang penting sebenarnya ya. Bahkan anak saya itu mungkin karena biasanya kan anak itu sangat tergantung sama apa yang sering dia lihat. Nah, kebetulan anak saya ini, saya punya anak 3, Mbak. Ya. Punya anak 3, yang pertama baru kelas 2 SMA, yang kedua SMP kelas 1, yang ketiga masih bayi nih, masih umur 2,5 tahun. Nah, yang pertama pada saat lulus SMP sempat saya tanya, "Kak, kamu mau lanjut ke mana?" gitu. "Aku mau ke Jogja aja ya." Wow. Loh, apa gitu? Kenapa nggak milih sekolah yang di Banjar aja? Enggak ya? Loh, di Jogja mau ke sekolah kemana? Saya mau ke SMM, pilihan dia. Sekolah Menengah Musik ya. Kalau Sekolah Menengah sekarang Musik.
namanya SMK 2 Kasihan, Bantul. Oke, Iya. jadi ini Putra ketika SMP ditanyain Iya, mau iya. ke jenjang sekolah menengah atas, Betul. udah kepikiran ke Musik. sekolah Ya musik mungkin di karena dari Jogja dalam gitu ya? kandungan Betul. sudah terbiasa dengan aktivitas bapaknya kali ya. Jadi Benar, ya itu benar. mau nggak mau mempengaruhi alam bawah sadar dia gitu. Udah terbiasa dengerin lagu-lagu bapaknya juga dan bapaknya nyanyi juga Betul, gitu kan. betul. Wow, Dan itu nomor yang nomor 2 ya? Nomor 1. Oh, nomor satu ya, oke. Nah, nomor 2 masih SMP kelas 1 pun juga berencana, ya besok aku mau nyusul kakak ke Jogja. Oke, sudah menunjukkan juga ketertarikan ya Iya, di iya. dunia musik Iya, ya. betul. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, Bung Sandy, balik lagi ke Ujung Kuku itu ya. Kita pengen tahu nih, jadi selain pembuatan album gitu kan, pastinya ada aktivitas lain dari Ujung Kuku ya bersama dengan tim gitu kan. Apa namanya? Apa aja sih aktivitasnya dari pertama kali muncul Ruang Ujung Kuku ini dari 2007 sampai sekarang? Manggung-manggung gitu kan, Iya. perform gitu, kemana aja paling jauh, bisa diceritakan? Ya. Untuk aktivitas Ujung Kuku sendiri pastinya ya berkarya. Ya, Setelah berkarya, bagaimana kemudian kita memperdengarkan karya kita ke semakin banyak orang. oke. Entah itu dilakukan secara off air ataupun on air seperti itu, Mbak, Iya. ya. Itu yang kita lakukan. Kalau panggung ya biasanya setiap kita rilis album pasti ada ritual tour. Ya. Ya, tour beberapa kota. Oke, kita dalam rangka pilih. launching Betul, album ya, rilis betul. album ya. Seperti Oke. itu. Kalau yang lainnya lebih pada misalnya kayak ada kegiatan-kegiatan sosial yang memang Kemanusiaan juga. betul, Oke. betul. Nah, kita juga sering main di situ. Selebihnya sebagian kecil sifatnya job. Ya, Job, karena ya. memang mungkin konsekuensi dari lagu yang kita bawakan, jadi yang sering apa namanya mampir ke kita yang sifatnya lebih ke sosial. Sosial, entah Oke. itu sifatnya bencana alam, entah Ya. itu tragedi kemanusiaan dan sebagainya. Musibah dan segala Musibah, macam ya. betul. Emang concernnya bertemakan lagu-lagu seputar itu ya, Betul, Bung betul. Sandy ya. Paling jauh itu perform di mana nih, Bung? Kalau Jawa terakhir saya ke Malang ya, ke Malang. Ke Malang Ke ya. Malang. Kalau di barat ya Jakarta, Jakarta. Kalau utara ya Semarang. Begitu selatan ya Jogja ya. Jogja, Banten. Oke, udah beberapa tempat dikunjungi ya. Nah, biasanya kalau meniti karir gitu bersama dengan tim gitu, pasti ada suka dukanya gitu. Iya. Ada nggak nih pengalaman seru gitu, Bu? Seneng, bahagia atau sedih atau pengalaman yang benar-benar menyentuh hati Bung Sandy gitu? Gimana nih? Di mana nih Kalau diceritain? pengalaman mungkin lebih banyak sukanya ya Mbak Sukanya ya. ya, happy ya. Happy. Oke. Memang ada beberapa hal gini karena memang belakangan yang sering jalan bareng sama saya kan relatif sudah berkeluarga semua. Ya. Nah, itu juga menjadi unik juga dan pendekatan yang kita lakukan bukan pendekatan saya dengan teman-teman berrelasi hanya di musik tapi lebih pada membangun pendekatan kekeluargaan. Ya, seperti itu. Terus juga karena memang kita tidak berkomitmen dalam sebuah band, ya kenapa saya tidak berkomitmen dalam sebuah band karena saya masih belum bisa memberikan sesuatu dari karya saya kepada teman-teman seperti itu. Jadi sifatnya by project, kalau memang ada project Oke. dan sekiranya ada yang bisa saya share ke teman-teman, saya ajak mereka. Tapi selebihnya kalau acara kemanusiaan ya saya sifatnya menawarkan, ini ada kita diminta tolong kayak gini, siapa yang mau ikut. Tapi rata-rata selama teman-teman tidak ada aktivitas lain, nyatanya ya support juga. Bisa ya. Betul, betul. Artinya memang momennya juga pas, waktunya ya, mereka juga pas ya. gitu ya. Di samping itu kepedulian pastinya kan, masing-masing kita kan punya kepedulian terhadap hal-hal seperti itu ya, fenomena-fenomena seperti itu. Jadi ya konser, by project ataupun non project, Ya. terus promo album, paling lebih ke situ Mbak. Sama misalnya diundang teman-teman launching album kita main gitu kan gantian. Oke, Seperti itu. wow, luar biasa. Dan album ketiga ini boleh dikasih bocoran, kira-kira udah berapa lagu nih dikelarin sama Bung Sandy?
sudah sekitar 9 sampai 10 lagu dari rencana 12 lagu yang akan saya buat rencananya. Apa nih kebanyakan tema yang diangkat di album yang terbaru ini? Karena kan Di album- kalau kita melihat di masa pandemi itu memang banyak momen-momen yang terjadi ya di Indonesia dan juga di dunia gitu. Apakah mengangkat tema-tema itu lagi tentang kemanusiaan, tentang lingkungan dan segala macam? Iya. Masih ya? Masih Seputar itu ya, tetap Bung? ada pada dua fokus tadi. Cuma fenomenanya yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kayak di album ketiga ada satu album sedikit bocoran ya bercerita tentang tragedi Kanjuruhan yang terjadi di 1 Oktober tahun lalu seperti itu. Itu juga akan masuk di album tersebut. Terus juga ada keresahan saya terkait dengan bagaimana anak-anak kecil hari ini kesulitan untuk mencari ruang bermain sehingga mereka terjebak itu dia. sama alat kotak kecil yang sangat sakti bernama gadget bernama seperti itu. gadget ya. Itu juga ada di album ketiga. Terus juga ada juga yang bercerita tentang apa ya? Bagaimana kita bisa memaknai hidup yang hanya sekali. Ya. Jadi ya harapannya selalu berbuat baik seperti itu. Oke, wow, luar biasa. Jadi kalau dari ceritanya tadi Bung Sandy, dari tahun sekitar 89 sampai dengan saat ini tuh eksis ya, masih konsisten dengan hobi yang akhirnya sedikit banyak bisa menghasilkan gitu ya. Itu konsisten bermusik. Karena kalau dilihat dari anak-anak zaman sekarang ya Bung Sandy, kadang tuh yang namanya hobi berubah-ubah sesuai mood gitu ya. Jadi atau sesuai musimnya. Jadi lagi musimnya main musik, ikut main musik, lagi musimnya main medsos, ikut medsos gitu. Sampai akhirnya mungkin bingung nggak bisa menemukan apa yang pengen difokusin gitu. Betul. Ada tipsnya nggak nih Bung Sandy buat generasi sekarang nih di luaran sana ya yang pengen melakukan sesuatu yang bisa konsisten gitu ya, dan siapa tahu bisa menghasilkan di kemudian hari ini seperti Bung Sandy yang sudah konsisten bermusik dari dulu sampai sekarang gitu. Gimana nih Bung Sandy? Yang pertama mungkin jangan menggunakan budaya latah tadi ya. Kalau latah pasti tidak awet gitu ya. Tapi carilah aktivitas-aktivitas yang dimana kita hobi, memang kita cintai gitu. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan dengan cinta pastinya kan tidak akan membebani kita. Terlepas dari apakah ini nanti memberikan sisi profit atau tidak. Tapi ketika kita melakukan itu dengan sukacita, dengan penuh rasa cinta, terus juga itu akan mempengaruhi cara kita untuk melakukannya. Dengan sendirinya juga itu akan memberikan feedback juga ke orang yang melihat pastinya. Kalau misalnya kita di bidang seni pertunjukan ya, akan sangat beda ketika orang melakukan aktivitas dengan senang hati dan tertekan, Mbak. Ya, dilihatnya kan pasti beda ya. Kalau tertekan kita ngeliatnya aja udah nggak suka gitu ya. Ini kenapa kok mainnya kayak tertekan banget, kayak nggak lepas. Kayak nggak keluar gitu soulnya gitu betul. ya. Tapi kalau kita lakukan dengan cinta, itu juga akan memberikan bahasanya aura positif auranya juga. Vibes-nya akan beda, betul, atmosfernya akan keluar positif juga gitu ya. Dan setelah kita menemukan itu, istiqomah. Oke, jadi emang harus konsisten dan komitmen juga gitu lah. Jangan, tadi yang penting jangan ngikutin budaya latah gitu ya. Dan juga seperti Bung Sandy juga dari dulu memang konsen di materi-materi lagu dengan lirik bertemakan kemanusiaan gitu ya. Jadi kalau misalnya makin kesini makin banyak musisi yang bertemakan cinta-cintaan, patah hati, galau, ghosting segala macam itu kalau emang nggak suka dan nggak firm di situ ya udah nggak usah ikutan gitu ya. Oke. Itu yang penting sih. Masing-masing kita kan punya cara sendiri-sendiri, Style sendiri-sendiri ya, cara sendiri-sendiri. Menerjemahkan apapun. Misalnya ketika kita berbicara sama-sama berbicara cinta, mungkin si A dan si B cara merepresentasikannya kan beda-beda ya. Ya mungkin saya pun juga tidak alergi untuk berbicara tentang cinta, tapi dengan gaya saya. Dengan gaya Bung Sandy sendiri ya. Oke, Bung Sandy Noviko, kira-kira nih kalau ada yang lagi ngelihat obrolan kita gitu, pengen lebih deket lagi nih kenal sama Bung Sandy, atau pengen tahu nih ujung kuku aktivitasnya ngapain aja sih, kemana nih kita bisa mencari informasinya? Di Instagram?
kalau mau langsung datang aja ke kampus gitu kan, di Oke. kantin Visip, biasanya saya nongkrongnya di situ. Kantin Visip Kantin Unsut Visip ya. Unsut. Kalau di media sosial saya ada Oke. Instagram, ada apa namanya, ada Facebook juga, terus ada apa namanya yang TikTok juga, TikTok ada? baru bikin. Ujung Kuku? Nggak pakai nama Ujung Kuku, Sandy Oh, Noviko. Sandy Noviko. Oh ya, Terus oke. satu lagi apa ya yang diundang sama teman saya itu, namanya saya lupa. Podcast. Snack. Iya, snack. Snack video. Kebetulan pengundangnya juga ada di sini gitu. Oke. Yang tadi barusan ngomong deh. Iya, yang snack ya. Snack. Tapi ngomong-ngomong tadi di kantin Visip Unsut itu setiap hari ada di situ Bung Sandy. Setiap hari Itu kalau ngapain, Bung? Makan Ya, siang. pastinya satu Genjrengan itu, juga di makan situ. siang. Terus kalau misalnya butuh genjrengan, sama memperhatikan aktivitas mahasiswa di situ. Oke. Yes. Dan ini pertanyaan lagi nih, satu lagi yang menarik. Kira-kira pengen tahu nih di lingkungan apa namanya akademisnya Bung Sandy itu, gimana reaksi mahasiswa Bung Sandy gitu dan juga teman-teman sesama dosen atau bahkan siapa gitu yang ada di kampus Iya. itu reaksi tentang adanya Bung Sandy Noviko Oke. dan juga Ujung Kuku ini. Ya. Kalau di mahasiswa itu penyebutan terhadap saya itu macam-macam, Mbak. Oke. Jadi kita bisa melihat aktivitas mahasiswa dengan cara dia menyebut nama saya. Ya. Oke. Jadi kalau ada yang Pak, berarti kalau yang manggil saya Pak, aktivitasnya hanya di kelas. Oke. Ya. Tapi ada juga Kang. Jadi kalau Pak itu hanya mengenal sebagai dosen. Sebagai dosen. Oke. Kalau Kang? Kalau Kang biasanya dia aktivitasnya dia anak sekre. Oke, anak anak sekre. anak UKM ataupun hima seperti itu. Nah, ada juga yang Om. Om ada juga Om. Om ini Apa biasanya itu, Bung? teman-teman musik yang pernah berproses bareng dengan saya gitu loh. Oke. Jadi mungkin mau manggil Kang kok kesannya selisih umurnya jauh, tapi mau manggil Pak kelihatannya kurang akrab. Tapi akhirnya- memang mereka masih muda gitu ya? Iya. Mahasiswa Masih gitu ya? mahasiswa, Oke, mahasiswa. tapi Om dengan panggilan Om gitu Jadi ya? ada Pak, Kang, Om. Om ya, oke. Nah, kalau di lingkungan teman-teman dosen sendiri ya mereka demokratis sih, Mbak ya. Artinya dengan style saya seperti ini nyatanya sampai hari ini pun juga fine-fine aja gitu. Ya. Mungkin kalau di Visip yang punya rambut dengan gaya seperti ini ya saya kan ya. Saya. Nah, dan itu nggak ada komplain. Nggak ada komplain ya. Ya karena buat saya sendiri juga gini. Mengajarkan tidak pakai rambut ya. Betul, karena itu ciri khas juga kan betul. Bung Dan Sandy Noviko. mahasiswa nyatanya juga nyaman-nyaman aja, Mbak. Nyaman-nyaman Fine-fine aja ya. dengan style berpakaian, dengan rambut saya seperti ini, seperti itu. Jadi nggak ada masalah ya Nggak ada mereka masalah ya? dan mereka sangat demokratis. Oke. Wow, seru banget nih Bung Sandy Noviko. Jadi Ujung Kuku jangan lupa kalau emang pengen tahu aktivitasnya di Instagramnya ya, Instagram, officialnya ya. official, di Facebook Sandy Noviko juga ada. Oke. Nah, YouTube ada. YouTube ada ya? YouTube Ujung Kuku, Ujung Kuku official juga. Kalau Bung Sandy? YouTube Sandy Noviko. Ada juga ya. Jadi tinggal cari aja lah. Zaman sekarang mah udah tinggal ini ya, Bung ya. Ya. Nah, Bung Sandy Noviko. Jadi kalau ngomongin soal Ujung Kuku, ada lagu, ada album. Kayaknya nggak seru ya kalau obrolan kita kali ini tanpa diiringi genjrengan dari Bung Sandy. Tapi sebelumnya ada satu pertanyaan lagi yang pengen banget ditanyain ya buat Bung Sandy Noviko. Kalau di Instagramnya itu kan memang penikmat seni dan budaya gitu. Sejauh mana nih Bung Sandy Noviko menikmati seni dan juga budaya gitu, dan budaya apakah itu? Karena kan berkaitan juga dengan channel kita Jaga Baya Nuswantara yang memang kita bergerak di bidang budaya, khususnya budaya Banyumasan gitu ya. Gimana nih Bung Sandy? Ya, pengamat penikmat seni dan budaya. Yes. Artinya kebetulan di samping saya pelaku musisi, seni ya. pekerja seni. Dulu juga saya punya basic teater juga, lama di teater. Terus dari situ kemudian saya juga sangat menyukai budaya-budaya lokal, Mbak. Budaya-budaya lokal di sekitar saya seperti itu. Bahkan sampai
terpikir ada satu kegiatan yang akan coba saya lakukan di desa yang lebih pada sebetulnya desa melek sastra, ya. Tapi sastra yang saya maksud sastra yang berbasis pada kearifan lokal mereka. Karena hari ini ketika kita datang ke desa, kita tanya babat desa, banyak yang nggak tahu, termasuk kadesnya sendiri. Nah ini kan miris ya, ditanya tentang babat desa nggak tahu. Padahal dari babat desa ini pastinya nanti akan banyak hal turunannya nanti ya, yang itu kemudian bisa terus disiarkan dari generasi ke generasi sehingga cerita tentang desanya tidak akan hilang. Iya, gak berhenti sampai di generasi sebelumnya, tapi akan terus ya. Betul. Jadi orang desa nggak akan kehilangan akarnya. Betul, seperti itu. betul sekali. Oke, wow, itu pesan yang bisa kita tangkap ya buat para pecinta channel kita Jagabaya Nuswantara. Oke, gitar mana gitar? Udah nggak sabar nih pengen denger genjrengannya Bung Sandy Noviko. Ini kira-kira apa nih yang mau dibawain? Lagu yang paling terbaru atau lagu yang memang paling hits dari selama perjalanan Ujung Kuku ini nih, Bung Sandy? Saya mungkin mau menyanyikan lagu yang saya bikin untuk album kedua yang kemudian saya jadikan judul di album kedua tersebut, ya. Judulnya Semoga Segala. Lagu ini sebetulnya lebih pada judulnya apa, Bu? Semoga Oh Segala. Semoga Oh Segala. Oh Segala. Semoga Oh Segala. Semoga Oh Segala. Agak mikir nih judulnya. Unik sekali ya. Itu lebih pada apa ya? Doa sih Mbak. Doa dan upaya untuk menyemangati diri saya sendiri sebetulnya di tengah pandemi. Oke. Oh ya, karena ini di 2021 ya, 2021. Album kedua ya. Oke. Siap, udah gak sabar. Dan sambil menunggu Bung Sandy siap, jangan lupa subscribe channel kita dan klik jempol, share channel kita, tayangan ini, dan komen ya kalau ada yang pengen dikomenin. Boleh kasih saran, siapa tahu ada ide ya untuk bintang tamu narasumber yang mau disuruh hadir di sini. Oke? Sudah siap, Bung? Wow, ini keren banget nih. Luar biasa. Sayang saya nggak bisa main alat musik, Bung. Kalau bisa saya bantu deh. Oh iya, boleh. Bisa ya main. Oke, jadi Semoga Oh Segala. Judul lagu yang juga merupakan judul album kedua dari Ujung Kuku ya, yang rilis di 2021. Udah Mbak? Oke. Ya udah, siap. saya pamit dulu. Jangan dong. Tapi sebelum saya nyanyi, ini properti apa bisa ya? Ini ada isinya. Bung, boleh kalau emang nyanyi lebih semangat minum kopi, berarti minum dulu. Saya buktikan kalau memang ini ada isinya. Ada dong. Saya juga mau ngopi dulu jadinya. Oke. Mantap. Sayang belum ada sponsornya, jadi silakan bisa menghubungi ke sini ya. Oke. Harus disupport ini. Oke, silakan. Oke, Bung Sandy Noviko dengan Semoga Oh Segala. Saatnya bagi kita untuk bersatu. Mungkin ini waktunya untuk kita bahu hadapi semua kenyataan yang terjadi. Ku tahu ini tak mudah,
Ku tahu teramat sulit, tapi ku yakin bisa. Ku yakin kita bisa. Jangan larut dalam sedih, jangan tenggelam dalam duka, jangan rundung dalam takut, tapi waspada, harus bersatu bahu-membahu menjadikan kita lebih kuat. Bersatu bahu-membahu membuat kita lebih hebat. Badai terdahsyat pun takkan mampu membuat kita hancur. Yakinlah kita akan baik-baik saja. Yakinlah kita akan baik-baik saja. Yakinlah Indonesia baik-baik saja. Yakinlah dunia pun baik-baik saja. Oh, semoga, oh segala. Luar biasa Bung Sedi Noviko. Terima kasih. Aduh, speechless loh aku. Oke, tapi abis ini nyanyi lagi ya Bung. Oke, Bung Sedi, sebelum kita akhiri ada nggak yang ingin disampaikan terakhir nih untuk pemirsa semua ya yang nonton channel Jagabaya Nuswantara? Silakan Bung. Jadilah diri sendiri, karena dengan menjadi diri sendiri pastinya kita akan melakukan itu dari hati. Dan ketika kita menjadi diri sendiri, maka itu akan memberikan insight yang juga positif pastinya terhadap lingkungan. Tidak usah meniru yang lainnya, jadilah diri sendiri. Cakep. Be yourself. Be yourself. Oke.
Thank you banget Bung Sandy Sama-sama. Noviko, terima kasih. Terima Sukses kasih, Firna. buat Ujung Kuku, buat Amin, Bung Sandy amin, Noviko juga, amin, amin. dan semoga lancar album Amin, ketiganya amin. sampai mungkin bulan Agustus ya. Insya Nanti Allah. rilis kita akan undang lagi ke sini ya Insya Allah. dengan lagu Terima yang kasih. terbaru. Oke, thank you banget dan jangan lupa sekali lagi ya subscribe channel kita Jagabayar Nuswantara, like jempol ya, klik jempol maksudnya, terus share juga video kita dan komen di kolom komen ya. Oke, ketemu lagi di next episode. Saya Firna, salam Jagabaya. Yes, Rahayu. Rahayu.